Cerita dilanjutkan Hyun-wook yang menyerang monster-monster itu. Monster-monster yang telah terbunuh menjatuhkan mana Steel. Akan tetapi karena di situ ada Junmo, Hyun-wook tak bisa memakan mana Steel itu. Hyun-wook yang melihat sekumpulan monster itu terlihat mencari-cari bos monster tapi tak dilihatnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang memanggil para monster itu. Monster-monster itu pun langsung berlari menuju suatu tempat. Hyun-wook pun mengejar monster-monster itu. Lalu Sins memperlihatkan para tentara yang di atas gedung. Di sana terlihat ada Paladin Seo Eun-ha. Di sini Eun-ha curiga terhadap Hyun-wook karena terlihat sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Eun-ha pun berkata akan melakukan sesuatu dan melompat ke bawah. Lalu kita diperlihatkan Choi Seon-ha yang terlihat ketakutan padahal dia adalah seorang penyembuh yang sangat dibutuhkan saat ini. Terlihat banyak tentara yang terluka dan membutuhkan pertolongan. Lalu terlihat bos monster yang menyerang para tentara. Barier yang menahan serangan bos monster pun mulai terkoyak, para monster mulai bergerak maju untuk menyerang. Tetapi ada teriakan dan ternyata itu adalah Hyun-wook yang sedang mengejar para monster. Hyun-wook yang melihat bos monster tak perlu menunggu lama langsung melancarkan serangan. Tapi serangan Hyun-wook dapat dihindari. Hyun-wook pun mengincar sesuatu di punggung monster yang mengeluarkan gas beracun. Saat bos monster menghindar serangan Hyun-wook mampu mengenai benda di punggung itu. Bos monster yang terlihat marah pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Hyun-wook. Lalu para monster menyerang Hyun-wook menggunakan tulup beracun. Terlihat banyak serangan yang mengarah ke Hyun-wook, tapi Hyun-wook mampu menghalaunya. Di sisi lain ada serangan yang mengarah ke Junmo. Hyun-wook pun berteriak untuk menyuruh Junmo menunduk. Setelah itu Hyun-wook menggunakan kekuatannya untuk membelokkan jarum-jarum itu. Karena Hyun-wook yang mengendalikan banyak jarum, dagger yang digunakan Hyun-wook pun mulai kehilangan kendali. Hyun-wook yang kewalahan karena harus melindungi Junmo pun memerintahkan untuk mundur terlebih dahulu. Mereka pun berlari ke arah barier di dekat mereka, tapi para monster tak tinggal diam. Monster-monster itu melancarkan serangannya, tetapi Hyun-wook mampu menangkisnya dan mereka berhasil masuk ke dalam barier itu. Dan karena Hyun-wook di dalam barier, serangan para kobold pun terpentalkan oleh barier tersebut. Lalu terlihat para tentara yang terluka di dalam barier itu. Lalu Hyun-wook bertanya kenapa kalian panik, kan ada seorang berkemampuan medis di sini. Tetapi saat Hyun-wook melihat Choi Seon-ha yang ketakutan, Hyun-wook langsung memanggil Choi Seon-ha dan berkata, apakah kau ingin membunuh kita semua? Ayo sadarlah kita ini dalam pertempuran. Apakah Anda mau menanggung rasa penyesalan seumur hidup? Setelah mendengar kata-kata mutiara dari Hyun-wook, Choi Seon-ha pun mampu mengendalikan rasa takutnya dan mulai menggunakan kekuatan penyembuhnya untuk membantu prajurit yang terluka. Hyun-wook pun tersenyum melihatnya. Setelah itu Hyun-wook meminjam semua pisau prajurit di situ dan akan menghadapi para monster. Lalu Sins diperlihatkan sebuah mobil yang sedang melaju, dan di dalamnya terlihat ada seorang wanita dengan laba-laba di bahunya. Dia terlihat selesai menelpon seseorang dan bilang kita akan menuju Itaewon. Lalu kembali ke Hyun-wook yang berjalan dengan pisau-pisau yang melayang-layang dia kendalikan dan sampai ke Tada X yang dibuat sebelumnya. Lalu Hyun-wook mengaktifkan skill metal detektor. Hyun-wook pun tahu posisi monster yang memegang metal. Dengan skill pengendali logam, Hyun-wook melesatkan serangannya dan membunuh beberapa monster dengan mudah. Saat ada serangan yang mengarah ke bos monster,
bos monster itu mampu menahan serangan Hyunwook, tapi dengan itu Hyunwook berhasil mengetahui keberadaan bos monster dan mengerahkan serangan kepadanya, tetapi bos monster itu mampu menangkis serangan Hyunwook yang membuat Hyunwook sedikit terkejut. Saat Hyunwook menaring pisau-pisau itu muncul notifikasi yang mengatakan bahwa ada kekuatan yang merebut kendali dari pisau-pisau tersebut. Setelah itu para monster mulai menyerang dengan jarum mereka. Hyunwook tidak sempat untuk menghindar dan menerima serangan itu. Melihat Hyunwook yang terkena serangan, para monster mulai mendekat. Dan bos monster pun memberi perintah untuk menyerang Hyunwook. Tetapi Hyunwook bangkit dan berdiri. Ternyata Hyunwook mengaktifkan skill fisik baja sehingga Hyunwook tak terluka sedikitpun. Hyunwook pun mengambil alih pisau-pisau itu lagi dan menggunakannya untuk menyerang para monster. Terlihat serangan Hyunwook yang seperti angin topan yang meratakan para monster tersebut. Terlihat hanya menyisakan bos monster itu dan mereka siap untuk berduel. Bos monster pun bersiap dan tampak mengeluarkan gas beracun lebih banyak. Karena pandangan Hyunwook yang terhalang gas, Hyunwook mengaktifkan skill metal detektor untuk mengetahui posisi musuh. Saat Hyunwook berpikir untuk berhati-hati menyerang karena bos monster mampu merebut kendali atas senjatanya, dia dikejutkan serangan sihir yang seperti cambuk ke arahnya. Sihir itu mengenai kakinya dan menyeret Hyunwook. Setelah itu Hyunwook diangkat ke atas dan membantingnya ke tanah kuat-kuat. Terlihat bos monster yang cukup senang karena berhasil menyerang Hyunwook. Tapi Hyunwook mampu bertahan dan berdiri. Bos monster pun langsung melesat dengan cepat untuk menyerang Hyunwook. Tiba-tiba bos monster sudah berada di belakang Hyunwook. Saat bos monster menusukkan senjata dari belakang, Hyunwook mampu bertahan dan mengarahkan pedangnya ke kepala monster itu, tapi dapat ditahan oleh bos monster. Dan dengan mengaktifkan fisik baja, Hyunwook melancarkan tendangan ke arah muka bos monster sambil teriak bahwa Hyunwook tak suka diserang dari belakang. Bos monster itu pun terpental akibat serangan Hyunwook. Topeng yang dikenakan monster itu juga telah hancur, yang ternyata topeng itu adalah sumber kekuatan sihir bos monster. Dengan hancurnya topeng tersebut, monster itu tak bisa menggunakan sihir lagi. Hyunwook pun berjalan mendekat, dan dengan senyum, Hyunwook melancarkan serangan yang langsung mengenai bos monster. Bos monster itu tampak tak berdaya setelah terkena serangan Hyunwook. Hyunwook pun mencengkram kepala bos monster itu dan mengangkatnya. Sambil siap akan menusuk monster tersebut, Hyunwook berkata bahwa pisau-pisau tersebut adalah milik rekannya yang telah monster itu bunuh sebelum regresi, dan tusukan ini untuk Junmo yang telah terbunuh karena berusaha menyelamatkanku sebelum aku hidup kembali. Bos monster yang hanya pasrah menerima serangan pun terlihat bingung dengan apa yang Hyunwook ucapkan. Setelah pedang Cloud Master menusuk monster itu muncul notifikasi yang mengatakan, pedang Cloud Master menyerap darah monster elit, dan penyerapan energi tak dikenal 1%. Tetapi Hyunwook masih belum selesai, dia mengambil pisau dan menebas muka monster itu. Ternyata luka di muka Hyunwook pada saat sebelum regresi adalah karena monster tikus ini. Dan di kehidupan ini Hyunwook mampu membalaskan dendamnya. Monster itu pun mati dengan pedang Cloud Master yang masih tertancap dan muncul notif bahwa penyerapan energi tak dikenal mencapai 11%. Dan dikatakan potensi pedang tersebut akan terbuka jika penyerapan mencapai 100%. Bos monster itu pun menjatuhkan sesuatu yang membuat Hyunwook terkejut. Nama medal tersebut adalah Demon Medal Inferno.
Dikatakan medal tersebut dimiliki seseorang yang cukup kuat di kehidupan Hyun-wook sebelum regresi. Pemilik itu adalah penjahat terburuk umat manusia, yaitu seorang necromancer. Dan karena keberadaan necromancer itu pun Hyun-wook harus menyembunyikan kekuatannya yang bisa bertumbuh. Di kehidupan sebelumnya Hyun-wook nyaris mati hanya untuk mendapatkan medali ini, itu pun hanya mendapat replika. Saat gas sudah mulai menghilang, Hyun-wook pun hendak memakan medali itu. Dan tiba-tiba Seo Eun-ha muncul dan menyuruh Hyun-wook untuk diam dan menunjukkan apa yang dia pegang. Hyun-wook pun berbalik dan tampak tak memegang apapun. Medali itu dia simpan di saku belakangnya. Lalu muncul seorang wanita dengan laba-laba di bahunya yang berkata ia terkesan dengan Hyun-wook sambil menyodorkan kartu. Ia memperkenalkan diri, namanya adalah Yoo Ha-euna Palyer Reng-a. Dia adalah putri kedua dari ketua guild swasta terkuat di Korea Selatan, yaitu Blue Flower. Lalu Hyun-wook terlihat marah saat melihat wanita ini. Hyun-wook mengingat masa sebelum regresi. Dalam ingatannya, ada Seo Eun-ha yang sedang menahan serangan dan berkata kepada Hyun-wook bahwa ia adalah tameng Hyun-wook. Lalu ada ratusan serangga yang menyerang Eun-ha. Pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Yoo Ha-euna. Hyun-wook tampak gemetar menahan amarahnya. Lalu Eun-ha menyuruh Yoo Ha-euna untuk pergi karena ini adalah area operasi militer. Tapi Yoo Ha-euna berkata bahwa Guild Blue Flower ikut membantu dan dia pun harusnya diperbolehkan di sini. Terlihat ada persaingan di antara mereka berdua. Lalu terlihat ada sebuah mobil yang datang, itu adalah Komandan Kim. Komandan Kim tampak memperhatikan sekitar, melihat bahwa monster-monster telah dikalahkan. Setelah itu dia menyapa Yoo Ha-euna. Komandan Kim berkata bahwa dia sangat menghargai bantuan Guild Blue Flower, tetapi ini adalah area operasi militer, tak peduli siapapun yang melanggar akan menyebabkan masalah, silahkan Anda meninggalkan area ini. Yoo Ha-euna menjawab bahwa kalian terlalu kaku, saya hanya ingin bicara dengan Hyun-wook. Sambil mencium kartu namanya ia menyelipkannya di pakaian Hyun-wook dan memperingatkan untuk tak lupa menghubunginya. Lalu terlihat Yoo Ha-euna yang berjalan pergi. Lalu Komandan Kim menunjuk Hyun-wook sebagai komandan sementara regu penyelamatan gerbang Kobold, dan memprioritaskan orang-orang yang selamat. Hyun-wook hanya bisa menuruti perintah. Terlihat banyak yang menjadi korban atas insiden gate ini. Lalu beberapa hari setelahnya, kita diperlihatkan Hyun-wook yang berada di kamar mandi terlihat menahan sakit. Muncul notifikasi penyerapan medali Inferno sedang berjalan yang artinya Hyun-wook telah memakan medali itu. Dan ada peringatan yang muncul jika rasa sakit yang dirasakan akan sangat sakit. Terlihat Junmo yang sedang mencari Hyun-wook, dan mengira Hyun-wook sedang menonton video enak-enak di WC. Hyun-wook yang menahan sakit pun hanya asal jawab ya begitulah, Junmo pun membalas untuk membaginya nanti. Lalu Hyun-wook yang sadar pun teriak bahwa ia tak menonton video enak-enak. Dan notif pun muncul memberi selamat bahwa Hyun-wook berhasil menyerap dan mendapat skill baru yang bernama Breath Room. Hyun-wook pun lega karena tidak perlu melakukan hal mencurigakan lagi di toilet. Hyun-wook dan beberapa tentara mendapatkan liburan, dan Hyun-wook berencana menjadi kuat karena tak akan mampu menghadapi gate yang akan datang dengan kekuatannya yang sekarang. Hyun-wook yang sedang berjalan pun tak sengaja bertemu dengan Choi Seon-ha. Lalu mereka naik kereta yang sama dan duduk berdua. Terlihat mereka sangat canggung. Choi Seon-ha pun memulai pembicaraan untuk memecah suasana dengan berkata bahwa Hyun-wook pasti senang bisa bertemu keluarganya saat liburan. Tapi Hyun-wook menjawab bahwa keluarganya sudah meninggal saat dia masih kecil.
Lalu terlihat Shu Seon-ha yang tampak tak enak dengan perkataannya. Hyun-wook pun sadar dan tak mempermasalahkannya karena dia menemukan teman-teman yang ia anggap sebagai keluarga. Lalu terlihat Hyun-wook yang turun dari kereta dan bertekad menjadi kuat selama liburan untuk menghadapi masa depan.